Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari. Meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam setiap selesai Kristus telah mempersembahkan dan permohonan Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mulai minggu Prapaskah kelima ini, salib dan patung gambar di gereja diselubungi. Apa maknanya? Pasti bukan supaya patung dan salib ini tidak kotor menjelang Jumat Agung, sehingga ditutupi. Bukan juga karena gereja ini sedang renovasi, tetapi mempunyai makna teologis bagi kita, makna yang amat mendalam. Patung, salib, dan juga lukisan ditutup untuk menyatakan bahwa keilahian dari Yesus Kristus, kealahan dari Yesus Kristus terselubung. Tidak kita lihat, tidak kita rasakan, seolah-olah Allah menyembunyikan diri dari kehidupan kita. Dan yang ditonjolkan adalah sisi manusiawi Yesus Kristus. Sisi kelemahan, ketidakberdayaan, kekalahan di kayu salib, sampai wafat di kayu salib. Maka penyelubungan ini mau menghantar hati kita, makna teologis bagi kita, bahwa kita diajak untuk menyusuri salib-salib kehidupan kita menuju ke Golgota. Artinya, bahwa kita diajak untuk bersama dari hari ke hari, dari saat ke saat, untuk bersama dengan Yesus akhirnya berseru kepada Allah, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dalam kehidupan kita, kadang kita mengalami seperti itu. Tetapi di salib, puncak
penghinaan, puncak kegelapan itu, puncak kelemahan manusiawi, ketidakberdayaan, justru terjadi penyelamatan. Justru dinyatakan oleh Allah keselamatan lewat salib, lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Di dalam Injil hari ini sangat indah dilukiskan untuk mengantar kita. Yesus menyatakan kepada orang yang bertanya kepada Dia, jika biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ia akan menghasilkan buah. Jika biji gandum jatuh dan mati, ia akan menghasilkan buah. Saya kira buah-buah orang yang hidup di dunia ini pun akan sangat terlihat ketika dia sudah mati, sudah meninggal. Akan dikenang banyak oleh saudara-saudarinya, oleh anak dan cucunya bagi yang punya, oleh umatnya bagi para imam. Dan sangat indah juga dilanjutkan oleh Yesus, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Di mana? Di kayu salib. Dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dalam lagu penutup yang akan kita nyanyikan nanti, mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati dari puji syukur 715 yang merupakan inti dari Injil yang kita renungkan pada pagi hari ini. 715, Anda bisa melihat. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji saja, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Kematian Yesus membawa buah yang melimpah juga sampai pada saat ini dan pada sampai akhir zaman. Bagaimana salib itu dapat menghasilkan buah yang melimpah bagi keselamatan. Bagaimana salib itu menjadi tindakan penyelamatan Allah. Kitab Ibrani dalam bacaan yang kedua melukiskan sangat indah. Yesus melaksanakan itu dengan taat sampai wafat di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, ia akan mengalami kebangkitan. Maka kitab Ibrani mengatakan kepada kita, Yesus menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai ketaatan seperti ketaatan Yesus ketika menjalani saat-saat kering, saat-saat derita, saat-saat salib yang harus kita panggul? Kadang kala kita jatuh, Yesus pun jatuh 3 kali menurut jalan salib kita dalam memanggul salibnya. Ada baiknya kita mengalami kejatuhan di dalam memanggul salib kita sehari-hari, dan dari sana kita menyerahkan, menyatukan dengan salib Yesus yang menyelamatkan itu. Salib Yesus menjadi penggenapan dari nubuat Yeremia dalam bacaan yang pertama. Akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru yang kekal dengan kamu. Perjanjian baru terjadi dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyelamatan terjadi karena ketaatan Yesus menjalani sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita hari-hari ini menjelang Yesus yang sengsara, wafat, disalib, menuju kepada Jumat Agung, kepada kita ditawarkan refleksi yang amat mendalam dalam liturgi Ekaristi, dalam bacaan-bacaan harian. Kalau Anda tidak sempat untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, ikutilah secara daring, secara online.
Jika Anda kesulitan untuk itu, bacalah kitab suci yang ditawarkan dalam liturgi gereja. Sangat indah dari bacaan pertama, bacaan Injil, akan menghantar kita bagaimana kita perlu memaknai sengsara salib, bahwa kita juga harus memikul salib kita sendiri-sendiri bersama dengan Yesus yang telah menang. Ketabahan dan kesetiaan kita dalam menjalani dan memanggul salib, jika kita berada di dalam kesulitan untuk memanggul salib, untuk menjadi tabah setia, jika kita sedang mengalami kesulitan di jalan yang terjalan, jalan sengsara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia terus bekerja menyertai kita dalam ketersembunyian, dalam keterselubungan keilahian Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memikul salib kita, dan Dia sudah mengalahkannya di kayu salib dengan kebangkitannya. Tetapi kita juga harus mau menghadapinya sendiri bersama dengan Yesus. Yesus yang telah mengatasi salib, penderitaan dan kematian akan memampukan kita memaknainya bagi para murid-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Allah agar hari-hari menjelang Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan, kita boleh setia menjalani jalan di jalan salib ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, dari ketiga pengedaran terang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dari Dia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, ampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Biji gandum harus mati untuk memberi hidup. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa kita agar dianugerahi keberanian Kristus untuk menghadapi hidup dengan masalah